Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat hingga kita bisa merasakan panas dan dinginnya bumi ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Akidah Islam, dan teman-teman mahasiswa Prodi PPKN yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya, Nadia Saprika Larada, Prodi PPKN NIM 19000098, akan sedikit menjelaskan mengenai iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Rukun ini sangat penting kedudukannya dalam Islam, sehingga wajib bagi kita untuk mengilmuinya dengan benar supaya membuahkan akidah yang benar pula tentang Allah Ta'ala. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan asas dan pokok dari keimanan, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah adalah Robbi dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Semua disesembahannya selain dia adalah sesembahan yang batil, dan beribadah kepada selainnya adalah kebatilan. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 62, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah atau Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Dialah Allah yang disifati dengan sifat yang sempurna dan mulia, tersucikan dari segala kekurangan dan cacat. Dia merupakan perwujudan tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Keimanan kepada Allah mengandung tiga macam tauhid ini, karena makna iman kepada Allah adalah keyakinan yang pasti tentang keesaan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah cakupan iman kepada Allah yang terdiri dari 4 perkara. Yang pertama, iman tentang keberadaan atau wujud Allah. Yang kedua, iman tentang keesaan Allah dalam rububiyah. Yang ketiga, iman tentang keesaan Allah dalam uluhiyah. Dan yang terakhir adalah iman terhadap asma atau nama dan sifatnya. Keimanan yang benar harus mencakup 4 hal di atas. Barang siapa yang tidak beriman kepada salah satu saja, maka dia bukan seorang mukmin. Yang ketiga, tentang dalil tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah adalah sesuatu yang sudah sangat jelas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dalil akal, isi atau inderawi, fitrah, dan dalil syariat. Dalil akal menunjukkan adanya Allah karena seluruh makhluk yang ada di dalam ini, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, sudah tentu ada penciptanya. Tidak mungkin makhluk itu mengadakan dirinya sendiri atau ada begitu saja dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Adapun petunjuk fitrah juga menyatakan keberadaan Allah. Seluruh makhluk telah diciptakan untuk beriman kepada penciptanya, tanpa harus diajari sebelumnya. Tidak ada makhluk yang berpaling dari fitrah ini, kecuali hatinya termasuki oleh sesuatu yang dapat memalingkannya dari fitrah itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah atau Islam atau lalu orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Indera yang kita miliki juga bisa menunjukkan tentang keberadaan Allah. Kita
kita semua bisa menyaksikan dikabulkannya permohonan orang-orang yang berdoa dan ditolongnya orang-orang yang kesusahan. Ini menunjukkan secara qat'i atau pasti akan adanya Allah. Demikian pula ayat-ayat para nabi yang dinamakan mukjizat yang disaksikan oleh manusia atau yang mereka dengar merupakan bukti yang nyata akan adanya zat yang mengutus mereka, yaitu Allah Ta'ala. Sebab kemukjizatan itu di luar jangkauan manusia pada umumnya. Ini memang sengaja diberlakukan oleh Allah Ta'ala untuk mengokohkan dan memenangkan para rasulnya. Sedangkan dari segi syariat juga menyatakan keberadaan Allah. Sebab kitab-kitab samawi seluruhnya menyatakan demikian. Apa saja yang dibawa oleh kitab-kitab samawi berupa hukum-hukum yang menjamin kemaslahatan makhluk merupakan bukti bahwa hal itu datang dari Rabb yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu akan kemaslahatan makhluknya. Yang keempat, saya akan membahas tentang iman kepada rububiyah. Maksudnya adalah beriman bahwa Allah adalah salah satu Rabb yang tidak mempunyai sekutu. Rabb adalah zat awang ayang berwenang mencipta, memiliki, dan memerintah. Tiada yang dapat menciptakan selain Allah. Tiada yang memiliki kecuali Allah. Serta tiada yang berhak memerintahkan kecuali Allah. Tidak ada satupun dari makhluk yang mengingkari rububiyah Allah Ta'ala kecuali karena sombong. Namun, sebenarnya ia tidak meyakini apa yang diucapkannya. Sebagaimana terdapat pada diri Fir'aun yang mengatakan kepada kaumnya dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 24, seraya yang artinya seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Dan Quran surat An-Naml ayat 14 yang artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, atau mereka padahal hati mereka meyakini atau kebenarannya. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Yang kelima adalah iman kepada uluhiyah. Kita wajib beriman terhadap tauhid uluhiyah tentang tauhid ibadah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah, dalam disebut tauhid ibadah karena penisbatannya kepada makhluk. Adapun yang dimaksud tauhid uluhiyah adalah pengesaan Allah dalam ibadah karena hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dalam Quran surat Luqman ayat 30 yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Yang keenam, iman kepada asma atau nama dan sifat Allah. Termasuk pokok keimanan kepada Allah adalah iman terhadap tauhid asma wa sifat. Maksudnya adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan asma dan sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya, kita harus menetapkan seluruh asma dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya dan sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisalnya dengan Allah dalam asma dan sifatnya. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya dalam tidak ada sesuatu yang berupa dengannya, dan Dialah yang maha mendengar lagi melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Yang ketujuh adalah cabang keimanan yang tertinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman terdiri dari 70 atau 60-an cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah sebagian dari cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim. Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di menjelaskan,
Cabang keimanan yang paling tinggi dan merupakan pokok sekaligus asasnya adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan yang jujur dari hati disertai ilmu dan yakin bahwa tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah kecuali Allah semata. Dialah Tuhan yang memelihara seluruh alam dengan keutamaan dan ihsan. Semua butuh kepadanya, sedangkan Ia tidak butuh siapapun. Semuanya lemah, sedangkan Dia maha perkasa. Ucapan ini harus dibarengi ubudiyah atau peribadatan dalam setiap keadaan dan mengikhlaskan agama kepadanya. Yang ke-8 adalah faedah iman yang benar. Iman kepada Allah dengan benar akan menghasilkan buah yang agung bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya, terwujudnya ketauhidan kepada Allah Ta'ala di mana tidak ada tempat bergantung selain Allah dalam rasa harap dan takut serta tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan yang kedua, sempurnanya kecintaan kepada Allah Ta'ala dan pengganggunya terhadapnya sesuai dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Yang ketiga, terwujudnya peribadahan kepadanya dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga Allah Ta'ala meneguhkan dan memperkokoh keimanan kita kepada Allah dan memberikan kita istiqomah di atas iman yang benar. Sekian video ceramah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.